Hosana bagi Dia. Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada sukacita Allah yang berlimpah. Puji Tuhan. Hari ini adalah tanggal 4 September dan hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-34 tahun GBI Jalan Gatot Subroto. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada di dalam wadah ini dan kita bertumbuh bersama-sama. Oleh anugerah Tuhan, kita sama-sama bertobat. Oleh anugerah Tuhan, kita sama-sama mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan banyak mujizat dan perkenanan Tuhan terjadi. Saudara kita yang merasakan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Boleh berikan kasih tahu kanan kiri saudara, katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan katakan juga tetap setia ikut Yesus. Tetap setia mengiringi Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Gereja ini boleh berdiri. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
usia yang 1 tahun Tuhan tambahkan atas gereja GBI Jalan Gatot Subroto. Terima kasih Tuhan, kami boleh berusia 34 tahun. Gereja ini boleh berdiri Tuhan di bawah naungan Jalan Jenderal Gatot Subroto Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar terus anugerah kasih pengurapan visi-Mu terus mengalir atasi dan boleh berjalan dengan tuntunan-Mu. Engkau yang berjalan di depan kami, pegang tangan. Terima Tuhan. Kita Lindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu sekalian kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga, yang tertulis dalam firman Tuhan di 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memilih roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Arti Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pesan gembala, pesan POV. Shalom saudara,
Pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita,
baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara kita yang bersuka cita hari-hari ini karena Tuhan sedang melawat Indonesia. Lambaikan tangan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berdoa buat suami, buat anak, istri, keluarga, siapapun. Hari-hari ini sedang waktunya, Tuhan sedang melawat mereka. Boleh bangkit berdiri, kasih tahu kanan kiri saudara. Katakan, sukacita transformasi sedang terjadi atas keluargamu. Sukacita transformasi sedang terjadi keluargamu, di kota kita, di bangsa kita. Haleluya, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
diberikan oleh Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri saudara, berikan hatimu buat Tuhan. Berikan hatimu buat Tuhan, sebab Tuhan sedang memurnikan kita. Haleluya. Sebab sukacita transformasi sedang terjadi di tengah-tengah Indonesia. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada teranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Dimanapun berada, berlindung lembah-lembah, serta tanahnya bersuka, duduknya di desa dan di kota, sembuhkan menjadi orang yang benar. Sukacita dunia di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat umatnya. Sukacita dunia di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Turun ke bumi, kemuliaan tiada teranya. Allah datang melawat. Ini doa kami Tuhan. Katakan gunung-gunung yang ada di gunung-gunung, yang ada di lembah-lembah, tanahnya bersuka, duduknya di desa dan di kota, sembuhkan menjadi orang yang benar. Sukacita dunia di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sambil tepuk tangan. Sukacita di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan mari lebih lagi. Sukacita dunia di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat lebih lagi. Mari menarik dua Tuhan. Dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Tuhan melawat negeri. Tuhan melawat negeri. Mari sekali lagi katakan, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Tuhan sedang melawat negeri kami Indonesia. Amanat agung sedang terjadi atas bangsa kami. Penuaian yang terbesar, penuaian jiwa, pertobatan yang terbesar sedang terjadi di keluarga kami, di kota kami, di bangsa kami, di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terima, kami percaya Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan sedang pakai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan yang pertama. Disiapkan persembahan kita. Persembahan yang pertama ini kita akan menabur di tempat yang subur, yaitu Yerusalem, House of Prayer of All Nation, untuk mendukung penuaian dan persiapan kedatangan Raja Kemuliaan. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami rindu menjadi berkat Tuhan untuk Yerusalem. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati pakai kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang melihara kami seluruh kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar
persembahan yang kami bawa boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh terjadi penuaian yang terbesar itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Yerusalem adalah kotamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Yerusalem Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saat ini kami mau murnikan kami dengan roh-Mu Tuhan. Bentuk hati kami seperti yang Engkau mau. Kami percaya Engkau Allah yang sempurna dalam setiap rancangan-Mu. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal. Rancangan-Mu ya dan amin. Dan itu terjadi atas kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dari awal kembali katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sambil katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Dahsyat, pasti Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kita masuki bulan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di bulan ke-9 dari tahun 2022. Dahsyat Tuhan pimpin kita ya. Sekarang kita sudah mulai masuk di bulan-bulan yang belakangnya ber ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati dan siapkan Alkitabnya. Sama-sama kita mau berdoa lebih dulu ya. Untuk kita semua diurapi Roh Kudus dan Roh Kudus akan memimpin kita. Supaya kita semua bisa diberkati mendapat wahyu tuntunan lewat firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu demi waktu yang berlalu. Bulan demi bulan yang berjalan. Sehingga kami tiba di hari ini. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan yang sudah kami rasakan. Kami terima, kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar kebaikan-Mu akan terus Kau lanjutkan, menyelesaikan tahun ini dan siapkan kami untuk terus berjalan lagi bersama dengan Tuhan seterusnya. Sampai Engkau datang. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar hari ini kami terima pesan Tuhan, terima berkat firman Tuhan. Dan biarlah kami punya hati yang terbuka untuk ditabur oleh firman. Sehingga setiap kami bisa jadi murid Kristus untuk terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini gereja kita dapat pesan dari Tuhan. Api sedang turun. Api ini bukan hanya membakar kita untuk memberi semangat dan gairah. Api ini memang Tuhan berikan supaya mereka yang lemah jadi kuat. Sehingga kesembuhan akan terjadi. Memulihkan, menyembuhkan, merestorasi keluarga-keluarga. Hamba-hamba Tuhan dipulihkan. Tetapi ada yang lain yang terjadi ketika api sedang turun. Kita mulai merasakan keadaan-keadaan yang sulit. Hari-hari ini. Bukan kebetulan kalau kemudian Anda dan saya masuk dalam level proses yang baru. Bukan kebetulan kalau kemudian kita mulai merasa agak kurang nyaman di tempat kerja. Agak kurang nyaman di tempat pelayanan. Agak kurang nyaman dalam bermasyarakat, bersosialisasi. Tiba-tiba kita seperti merasa seperti sedang dibentuk kembali. Yes. Anda kalau mengalami itu, hari ini saya mau sampaikan, Anda on the track. Kita sudah berada di tempat yang benar. Justru kalau nggak ngalami yang seperti itu ada masalah. Kenapa? Api yang turun itu memurnikan. Api yang turun itu membuat Anda dan saya untuk jadi lebih murni lagi. Ketika pemurnian terjadi, maka kita semua akan dibakar dan kemudian kita mengalami situasi yang nggak nyaman. Yang jelek-jelek dari dalam diri kita akan dikeluarkan. Sehingga Anda dan saya tidak bisa nolak. Memang masih ada yang kurang. Oh iya, masih ada kurang di sabar. Masih ada kurang soal mencintai Tuhan. Masih ada kurang soal ngatur prioritas kehidupan. Soal penguasaan diri dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kalau kita ngalami proses seperti itu, jangan keraskan hati. Mari rendah hati, jujur sama Tuhan, perbaiki diri. Tujuannya satu, supaya kita semua bisa berbuah yang manis. Berbuah yang banyak. Berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di Yohanes 15, bahwa kalau engkau berbuah, itu tandanya engkau murid Kristus. Tuhan ingin agar Anda dan saya jadi murid Kristus. Dan kalau Anda dan saya berbuah, maka Anda dan saya akan lihat hidup kita berubah. Buah itu membuat hidupmu berkualitas. Hidup bukan buat diri sendiri, tapi buat orang lain, buat Tuhan, buat dunia, jadi dampak, jadi garam, jadi terang. Tidak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu diperuntukkan untuk semua pihak di luar pohon. Pohon tidak bisa makan buahnya sendiri.
Jadi semua buah itu justru menjadi tanda bahwa pohon itu produktif. Yaitu ketika orang-orang di sekitar bisa menikmati pohon itu. Nah kalau Tuhan bilang berbuahlah yang banyak, itu berarti Tuhan mau Anda dan saya jadi dampak yang baik. Jadi berkat. Orang Kristen, murid Kristus diukur dari buahnya. Nah saya jadi ingat sebuah ayat firman Tuhan di kitab Yesaya. Kita mau lihat Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Ya. Yesaya 5 ayat 1 dan 2. Kita mau baca sama-sama. Pewahyuan ini diterima oleh Nabi Yesaya untuk orang Israel. Dan pesan ini disampaikan ketika Tuhan mengoreksi Israel. Karena buah mereka kurang bagus. Nah, saya mau ajak kita lihat kata-kata yang ada di sana. Dan kita berdoa, kita akan diberkati sehingga setelah dengar firman ini kita semua akan berbuah lebat. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Yesaya 5 ayat 1 sampai 2. Mari baca sama-sama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kita semua kebun anggurnya Tuhan. Yesaya mau cerita tentang sahabatnya. Dia punya kebun anggur. Sahabatnya itu Tuhan. Ya. Punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Artinya gini, semua yang kau perlukan untuk bertumbuh, untuk berbuah sebenarnya sudah tersedia. Kebun anggur itu tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa oh kurang air, oh kurang subur tanahnya, kurang humus, kurang suhunya, kurang pas. Nggak bisa. Kenapa? Karena kebun anggur itu ditanam di lereng bukit yang subur. Semua yang diperlukan sudah tersedia. Ia mencangkulnya. Berarti diproses, dibentuk oleh yang punya. Dibuang batu-batunya. Berarti penghalang-penghalang pertumbuhan disingkirkan. Ditanami dengan pokok anggur pilihan. Berarti semua yang kau perlukan termasuk modal dasar, talenta, semuanya disediakan. Dan kemudian dijaga. Pemilik kebun anggur menjaga dengan menara jaga di tengah-tengah. Lalu sang pemilik bersiap-siap untuk menuai hasil dengan mempersiapkan lubang tempat memeras anggur. Waktu ditunggu, anggur yang jelek yang keluar. Karena dia maunya anggur yang baik. Saudara dikasih Tuhan, ingat ya, hidup kita punya Tuhan. Sekali lagi, kita ditebus. Bukan supaya kita happy-happy, senang-senang ngikutin daging. Kita ditebus, jadi manusia bebas. Bebas dari dosa. Bukan berarti bebas hidup semaunya. Orang yang bebas dari dosa, harusnya bebas melakukan firman Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Seperti pemilik anggur tadi, rencana Tuhan itu sempurna. Kalau Dia mempersiapkan hidup Anda dan saya, Tuhan itu sempurna. Kalau saya renungkan hidup saya ya, saudara, saya bisa sadar hari ini bahwa banyak kali kesempatan saya untuk jatuh dalam dosa di masa lalu. Dari masa SMP, SMA, kuliah, banyak saudara. Tapi kalau saya renungkan hari ini, saya menemukan Tuhan di setiap momen-momen itu. Tuhan sempurna. Sempurna. Bahkan ketika saya belum tahu kalau saya jadi pendeta, akan jadi pendeta. Tuhan sudah tahu hari depan saya. Dan sudah sering tiap kali ada godaan, tiap kali ada masalah. Tuhan ada di sana menjaga saya supaya gak jatuh, supaya lepas dari pergaulan yang gak benar. Dan terus bisa survive. Rencana Tuhan sempurna. Ketika seseorang sudah dalam pilihan Tuhan, dalam hati Tuhan, maka engkau tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa tanahmu tak subur. Nah, dan hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Semua saudara yang hari ini beribadah bersama-sama dalam ibadah online ini, yang menyaksikan rekaman ini, semua Anda spesial. Semua Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang disayang sama Tuhan. Tidak ada satupun momen dalam hidupmu Tuhan tidak ada. Tuhan selalu hadir di sana. Dia jaga kita. Yang Dia rindukan adalah Anda dan saya responnya benar. Segala problem, tantangan yang ada, itu hanya cangkul yang akan membuat tanah itu jadi subur. Kenapa tanah dicangkul? Suatu kali saya menemukan sebuah ensiklopedi tentang pertanian. Dan entah kenapa saya membuka lembar demi lembar dari ensiklopedi itu. Waktu itu saya sedang berkunjung ke sebuah toko buku besar ya. Nah waktu itu saya sedang lihat-lihat tanaman ini, tanaman itu. Dan ternyata Tuhan tuntun saya dalam sebuah halaman. Dan halaman itu ternyata halaman yang membahas kebun anggur. Dan pembahasan di dalam halaman demi halaman itu adalah tentang buah anggur. Buah anggur. Salah satu yang unik dari buah anggur adalah kalau dia berbuah tidak mungkin yang keluar cuma satu biji. Semua pasti banyak. Buahnya bertandan-tandan. Ya, sekelompok buah itu akan terdiri dari beberapa buah yang banyak. Itu namanya buah anggur. Makanya dibilang di Yohanes 15 ayat 16 dibilang buahmu harus banyak. Yohanes 15 ayat 8, Yohanes 15 ayat 16. Buahmu banyak. Karena memang Tuhan mengumpamakan kita bukan pohon biasa. Pohon anggur. Tuhan melihat kita seperti pohon anggur. Nah, apa yang dilakukan di pohon anggur? Saudara yang kasih Tuhan. Pertama, dicangkul. Dicangkul. Supaya tanahnya tidak keras. Nanti kalau ditabur benih atau pokok anggur ditanam itu gak susah. Gak susah dia nanti untuk tumbuh berakar, cari air. Dia perlu tanah yang gembur. Makanya perlu dicangkul. Hidup kita sebelum ketemu Tuhan mungkin keras. Sehingga hati kita jadi keras. Mungkin kita banyak melihat kesaksian-kesaksian orang Kristen yang gak benar. Sehingga hati kita keras. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang-orang yang katanya pelayanan. Sehingga hati kita keras. Mungkin kehidupan kita juga keras. Keuangan kita mepet dan sebagainya. Sehingga hatimu keras.
Orang-orang jahat sama kamu sehingga hatimu keras. Datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan cangkul kita. Inilah api yang sedang turun itu. Sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Dimurnikan itu baik. Saudara, diproses itu baik. Supaya hatimu lembut. Nanti waktu Tuhan mau buat kebun anggur, semuanya jadi bagus. Semuanya jadi mudah. Yang kedua, batu-batu perlu dibuang. Batu-batu perlu dibuang. Dalam hidup kita ada banyak batu. Dosa itu batu-batu yang pertama. Harus dibereskan. Batu besar, batu kecil. Dosa besar, dosa kecil. Bereskan, buang. Caranya gimana? Akui di hadapan Tuhan. Banyak bertobat. Itu akan membuat tanahmu subur. Karena semua batu itu disingkirkan, maka tanah yang tinggal hanya tanah. Saudara dikasih Tuhan, banyak bertobat hari-hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kesalahan-kesalahan masa lalu yang belum dibereskan, minta ampun. Kalaupun sudah dibereskan tapi diingatin lagi sama Tuhan, minta ampun lagi. Supaya hidup kita diingatkan untuk tidak jatuh bangun di dalam dosa yang sama, dalam lubang yang sama. Saya tahu hari-hari ini Tuhan rindu semua diselamatkan. Tidak ada satupun niat hati dari Tuhan tuh supaya ada yang terhilang. Tidak, saya percaya Tuhan ingin semua diselamatkan. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan haleluya untuk Tuhan kita yang baik dan dahsyat. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, bertobat. Tapi ada yang kedua, kekhawatiran. Saudara dikasih Tuhan. Kekhawatiran. Itu juga saudara dikasih Tuhan harus disingkirkan. Itu batu-batu. Karena musuh dari pertumbuhan adalah khawatir. Khawatir itu musuhnya iman. Kita butuh iman untuk bertumbuh. Singkirkan kekhawatiran. Supaya tidak menghalangi pertumbuhan. Sakit hati, luka batin. Itu batu-batu yang harus disingkirkan. Ampuni orang-orang yang menyakiti. Orang-orang yang menyakiti di sekitar kita. Sama seperti mereka gak sempurna. Saudara juga gak sempurna. Kebetulan aja hari ini mereka duluan yang bikin salah. Bisa saja Anda yang nanti satu saat bikin salah juga sama orang lain lagi. Saudara kasih Tuhan. Dan sama seperti kita butuh diampuni. Ampunilah mereka. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tabur pengampunan, engkau akan tuai pengampunan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, buang batu-batu. Dan yang berikutnya adalah nanti bagian Tuhan untuk melanjutkan yang tahap ketiga. Dialah yang tanam pokok anggur pilihan. Firman Tuhan, rencana Tuhan, talenta. Semuanya sudah didesain, diberikan kepada kita. Rencananya. Yesus pokok anggur utama yang ditanam di tengah-tengah kebun anggur kita. Saudara dikasih Tuhan, Anda dan saya dapat benih yang terbaik. Pokok anggur pilihan, firman Tuhan. Makanya banyak baca firman ya. Karena firman itu akan membuat kebun anggur kita menjadi semarak dan berbuah yang lebat. Saudara, waktu kemudian kita berjuang untuk mulai taat sama firman. Maka Tuhan akan menjaga Anda dan saya. Jangan pikir waktu engkau sedang berjuang untuk taat, bayar harga, pikul salib, Tuhan seolah-olah gak ada di sana. Ada. Dia mengawasi dari menara jaga, persis seperti Yesaya 5 ayat 2. Dia jagain kita. Roh Kudus ada bersama-sama kita. Malaikat Tuhan diutus menjaga kita. Saudara yang dikasih Tuhan, menara jaga di tengah-tengah. Kenapa sih Tuhan sampai repot-repot seperti itu? Ada yang dia tunggu. Dia tunggu buah anggur yang baik. Dia tunggu buah anggur yang manis. Haleluya. Tadi saya cerita ya soal ensiklopedi tadi. Saya lanjut nih ceritain saudara. Di dalam kolom bagian bawah tiba-tiba dibilang gini. Buah anggur yang baik adalah 1, 2, 3, 4 gitu ya, dijelaskan 1, 2. Jadi apa sih tandanya buah anggur itu dibilang buah anggur baik? Ya, buah anggur yang baik. Saya pikir tadinya apa begitu saudara. Waktu baca nomor 1, nomor 2, nomor 3, tiba-tiba saya dapat bahan khotbah. Karena ini cocok banget sama ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ya, ensiklopedi itu bilang begini, nomor 1. Buah yang baik sudah kelihatan dari warnanya.
warnanya matang, warnanya baik. Kalau dia buah anggur merah, dia warnanya akan merah keungu-unguan. Kalau dia buah anggur yang hijau, dia akan hijau mengkilat. Dari penampakannya aja kelihatan. Belum disentuh, belum didekati. Dari jauh aja udah kelihatan baik. Anda kalau manusia-manusia Kristen itu menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dunia di sekitar mungkin gak kenal kita. Mungkin gak deket hubungannya sama kita. Tapi waktu mereka lihat kita, pasti harusnya baik. Dari lihat aja udah kelihatan baik, saudara kasih Tuhan. Orang kalau udah buahnya baik, ya, kelihatan. Kelihatan, saudara. Kelihatan waktu dia berkata-kata. Kelihatan waktu dia bersikap. Kelihatan waktu dia berperilaku. Kelihatan ketika melihat ada orang tua, sikapnya terhadap orang tua bagaimana. Bukain pintu atau kalau jalan memberi jalan. Kelihatan di bus, ya, bagaimana dia lagi duduk, lihat ada orang tua datang, dia akan berdiri, kasih tempat. Orang tuh kalau orang baik ya, kelihatan. Kelihatan. Attitude-nya kelihatan. Kelihatan. Saya percaya Tuhan ingin kita semua menjadi orang-orang yang seperti buah anggur yang baik ini. Perhatikan perilaku kita. Di depan Tuhan, Tuhan lihat hati. Tapi waktu Tuhan suruh Anda dan saya jadi garam dan terang bagi sesama. Sesama tidak bisa lihat hati. Sesama butuh lihat perilaku. Tindakan kita harusnya menggambarkan Yesus. Seolah-olah Yesus ada di kota kita masing-masing. Karena Anda ada di sana. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan nomor 2 waktu saya baca ya. Nomor 2 dibilang begini. Aromanya harum. Harum. Kalau buah itu baik, tidak mungkin gak ada aroma. Tidak mungkin tidak ada ambience. Tidak mungkin tidak tercium. Pasti tercium. Pasti tercium. Anda akan mulai dengar cerita tentang pohon anggur itu. Anda akan mulai didengar ceritanya, kesaksiannya. Namamu harum. Namamu akan diceritakan orang. Siapa? Si Anu. Wah, nakal tuh orang. Ah, itu berarti buah anggur yang asam. Ya, ya. Saudara kasih Tuhan, siapa? Oh, itu waduh, itu orang baik. Ketika orang lain mulai menceritakan hidupmu yang baik, berarti engkau adalah buah anggur yang baik. Karena namamu sudah mulai tercium di mana-mana. Haleluya. Paulus memuji jemaat. Ada 2 jemaat saya tahu di dalam surat Paulus yang dipuji. Karena orang-orang menceritakan iman dari jemaat di sana. Waktu orang-orang mulai menceritakan kebaikanmu, itu tandanya buah anggur itu sudah jadi buah anggur yang baik. Dan yang ketiga saudara, rasa. Dari rasa. Yang pertama warnanya. Dari jauh udah kelihatan penampakannya. Yang kedua aromanya. Yang ketiga buah anggur yang baik, rasanya. Waktu luarnya bagus, aromanya bagus. Tapi begitu digigit masih asam. Berarti belum baik. Tapi waktu dirasa keasamannya pas, manisnya pas, serat-seratnya pas. Wow. Orang menikmati. Tuhan menikmati kita. Manusia menikmati kita. Teman-teman pelayanan menikmati kita. Orang di luar gereja menikmati hidup kita. Mereka menikmati hidup kita. Mereka menikmati ditolong sama kita. Mereka menikmati ngobrol sama kita. Mereka menikmati untuk jadi teman dengan kita. Haleluya. Pernah ketemu gak? Ada orang ngaku temen, tapi waktu kita lihat dia, males berteman sama dia. Berarti kita tidak bisa menikmati hidup orang itu. Betul saudara? Saudara, kalau engkau buahnya baik,
maka orang-orang di sekitarmu akan menikmati duduk bersama-sama denganmu. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya jadi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik. Dilihat baik, dicium baik, dirasa baik. Kalau semua orang Kristen bisa seperti ini aja, wow, keren. Maka kita akan lihat penuaian akan cepat sekali terjadi. Karena dunia sedang mencari. Mereka sedang muak dengan begitu banyak kesaksian dan cerita tentang orang-orang yang karakternya gak bagus, jahat, nyakitin. Tapi kalau kita bisa jadi jawaban, kalau orang Kristen bisa jadi kesaksian, bukan jadi berita yang memalukan, tetapi menjadi berita yang membanggakan. Saya percaya penuaian akan cepat sekali terjadi. Oleh karena itu, mari izinkan Tuhan mengolah hidupmu hari ini. Api sedang turun. Biarlah kebun anggur Tuhan yang ditanam di lereng bukit yang subur, membiarkan dirinya dicangkul kembali untuk dibuang batu-batunya dan ditanami kembali dengan pokok anggur pilihan. Tuhan akan jaga kita selama masa pertumbuhan itu. Tapi ingat, Tuhan tunggu buah yang baik. Saya berdoa semua kita akan berbuah yang baik. Amin saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita semua sama-sama. Kita mau diberkati sama Tuhan untuk lewat firman Tuhan ini kita responi dan mengubah hidup kita dengan paradigma yang baru sebagai kebun anggur Tuhan yang disayang sama Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, ya Tuhan, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sendiri katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh ya dunia mata kamaya sanda dunia maya maya sando. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikarania maya rania mata karana marana maya sanda rana maya sando. Haleluya, haleluya. Ora bara 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 bara.
Bapa, aku berdoa supaya setiap kami, waktu api sedang turun, responnya benar. Setiap kami yang sedang dicangkul sama Tuhan, respon kami benar. Waktu Tuhan lagi buang batu-batu di sekitar ke hati kami, respon kami benar. Waktu Tuhan tanami kami dengan pokok anggur pilihan, respon kami benar. Dan waktu kami sedang belajar untuk taat hidup dalam firman-Mu, respon kami benar. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Sehingga nanti waktunya tiba berbuah. Kami boleh menghasilkan buah anggur yang manis, yang baik di hadapan Tuhan. Tolong kami semua untuk bisa dinikmati sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara siapkan anggur dan roti. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalam. Sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami minta ampun untuk kesalahan kami. Kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Mari masing-masing bertobat. Kalau diingatkan Tuhan, izinkan Tuhan menyingkirkan batu-batu yang ada di hati kita, mencangkulnya. Kalau ada kesalahan, biar kita minta ampun dan ngaku depan Tuhan. Kalau ada luka hati karena disakiti oleh sesama, ampuni orang-orang yang menyakitimu. Mulai mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Mulai mengampuni. Mulai bertobat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan kami. Dan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai dengan kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih buat Tuhan. Angkat syukur buat Dia. Angkat syukur buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya rania maya sana marana maya sando. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Tuhanku. Ora baya sandara dia bataka barada 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 barada. Mari angkat tangan sama-sama. Ora maya sikara dia bataka barada barada barada. Tercurahlah rahmat dan berkat dari sorga. Kau jamah ya Tuhan semua anak-anak-Mu. Kekuatan Tuhan, kerelaan hati untuk menempuh semua proses pemurnian yang terjadi. Tuhan urapi dan berikan kekuatan dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan boleh dipulihkan. Semuanya boleh maksimal, boleh optimal kembali. Seperti kebun anggur yang ditanam di ladang yang subur. Kami semua akan jadi kebun anggur yang berbuah-buah, yang baik, yang manis, yang harum, yang enak rasanya dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Buat yang sakit sembuh, yang terikat buat lepas. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar pemulihan datang untuk keluarga-keluarga, untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk sekolah. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Curahkan rahmat-Mu. Api Pentakosta ketiga tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, seberapa kita yang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan kita. Puji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang memurnikan kita, dan biarlah kita muncul seperti emas yang murni, dan hidup kita boleh berbuah menjadi berkat berdampak bagi orang-orang sekeliling kita. Puji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan yang kedua. Saya mengundang hamba Tuhan akan memimpin. Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami umat-Mu datang beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati, kami tahu bahwa hidup kami Tuhan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Baik dalam segala perkataan, pikiran, perbuatan kami menunjukkan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Setiap korban persembahan, perpuluhan ucapan syukur, dan korban-korban yang lain, kami hanya persembahkan untuk kemuliaan, hormat, dan bagi nama Tuhan saja. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Engkau memberkati kami yang mengelola, dan Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberikan korban persembahan kami dengan penuh rasa ucapan syukur dan terima kasih, karena kami tahu Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-score code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil persembahan dijalankan, kita juga akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng.
kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon 1G, Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STSCBC, yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, kami segenap pelayan jemaat, aktivis dan jemaat GB Ujung Menteng mengucapkan selamat ulang tahun yang GB Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-34 tahun, kiranya terus menjadi wadah untuk menentukan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Selanjutnya, adapun jadwal menara doa 1 minggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17.00 sampai dengan 18.00 akan diadakan menara doa REN 1G secara online. Setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 1 siang akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower secara online. Healing Prayer Night dan menara doa secara online akan diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai jam 7 malam. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di breakout room. Jumling akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Yu Nyembah Yu, GC dan Youth GB Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 7:30 malam. Kami mengajak anak-anak Youth dan GC untuk bergabung di Instagram @gc_um. Jadwal ibadah GB Ujung Menteng setiap minggu dan sekolah minggu akan diadakan 2 kali. Dimulai pukul 8 pagi secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10.00 hanya secara onsite. Ibadah raya akan diadakan juga 2 kali, jam 8 di lantai 1 secara onsite, dan ibadah kedua jam 10 pagi secara onsite dan online. Dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GB Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tetap muka di GB Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk berita KUL, Community of Love, Komunitas Kasih GB Ujung Menteng, kami mengajak jemaat dan anggota KUL untuk bergabung dalam KUL-KUL yang ada di gereja kita. Bagi jemaat yang rindu bergabung dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Ibadah gabungan GC dan Youth GB Ujung Menteng secara onsite dan online akan diadakan pada hari ini, Minggu 4 September 2022 dengan tema Berani Beda oleh Kak Andreas mulai jam 2 siang. Dan jangan lupa ajak teman-temanmu semua untuk hadir ya. Selanjutnya, Healing Movement Ministry online akan diadakan pada hari Kamis 8 September 2022 jam 7 malam bersama Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bagi jemaat yang rindu didoakan dapat mengisi formulir yang akan dibagikan di grup. Doa pengerjaan 1G akan diadakan secara hybrid di GB HOJ pada hari Kamis 8 September 2022 jam 7 malam. Seluruh kabit atau anggota KUL 3 diundang untuk hadir dopang secara onsite. Fellowship pengerja GB Ujung Menteng akan diadakan hari ini 4 September 2022 setelah ibadah raya. Diharapkan seluruh aktivis dan pengerja dapat mengikuti fellowship ini. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama akhiri, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Pada saat siang hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan.
jikalau Engkau menghimpunkan umat-Mu Bapa datang di hadapan-Mu di minggu pertama di bulan September ya Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah kami, semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami ada saat ini. Kami telah memuliakan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Bapa buat berkat-Mu lewat firman-Mu yang Tuhan mengingatkan akan kami Tuhan. Kalau hari-hari ini adalah hari-hari pemurnian Tuhan, di mana api sedang Tuhan curahkan atas seluruh bumi ya Tuhan. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini, seluruh bumi dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan dimulai daripada gereja-Mu, supaya gereja-Mu dibersihkan ya Tuhan Yesus dengan api yang daripada Tuhan, sehingga seluruh kekotoran yang ada di hati kami itu akan dilepaskan. Dan juga hal-hal yang buruk yang terselubung Tuhan itu akan diangkat ke permukaan, supaya kami bertobat ya Tuhan, sehingga kehidupan kami benar-benar dapat berdampak Tuhan Yesus. Karena itulah Engkau rindukan dari setiap kami, agar kami dapat menghasilkan buah yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang, terlebih Engkau sendiri Tuhan. Biar lewat kehidupan kami umat-Mu Tuhan boleh banyak datang kepada Tuhan. Kami boleh hidup berintegritas ya Tuhan. Sama Tuhan, perkataan dan perbuatan kami menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kuatkan hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Biar mereka mampu Tuhan untuk melakukannya. Curahkanlah pengurapan doa itu ya Tuhan. Biar setiap umat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan rindu untuk datang berdoa, memuji menyembah Tuhan. Biar kekuatan baru itu dicurahkan atas hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang ada di tempat ini. Sebagaimana Engkau telah meneladani bagi kami, di mana Engkau juga selama di bumi Engkau berdoa Tuhan. Demikianlah kami juga Tuhan di tempat ini. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, baik di rumah-rumah saat ini Tuhan lewat Zoom ataupun Tuhan YouTube ya Tuhan. Mari berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Berikan roh yang perkasa, biar mereka terus berkemenangan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu, pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, juga istrinya Ibu Hermin, demikian juga anaknya, menantunya ya Tuhan Yesus, demikian juga cucunya Tuhan, masa darah-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu ini, pakai dia dengan heran dan luar biasa. Berikan kepadanya roh pewahyuan Tuhan Yesus, untuk menuntun gereja-Mu Gatot Subroto Tuhan, menurut kehendak-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan pada hari ini, di mana kami Tuhan merayakan ulang tahun ke-34 Tuhan GBI Gatot Subroto. Mari curahkan lebih lagi Tuhan api Pentakosta itu, untuk membuat gereja-Mu bangkit hari-hari ini, baik di kota, di desa, di Indonesia dan di bangsa-bangsa Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga seluruh wakilnya ya Tuhan. Mari pakai mereka, urapi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya segala panah api si jahat, tipu daya iblis tidak dapat menjamah mereka. Biarlah kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu menaungi setiap mereka. Urapan yang baru curahkan atas hamba-hamba-Mu ini, roh pewahyuan untuk menuntun gereja-Mu menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikian karayon kami Bapak Johannes Raja Guguk ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu tadi kepada kami. Biarlah Tuhan pakai dia lebih lagi, lebih heran lagi. Mari Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi lewat hamba-Mu ini, supaya setiap rayon 1G semakin Bapa bangkit hari-hari ini, menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman ini.
Berkati wakilnya Bapak Sakto, buat mereka tetap sehati sepikir Tuhan. Biar mereka tetap bergandengan tangan di hadapan-Mu. Demikianlah ya Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kami padamu ya Bapa, untuk gembala, ibu gembala kami di tempat ini. Mari saudaraku angkat tanganmu, kita arahkan kepada ibu gembala kita saat ini, biar dia dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, ini kami mengangkat tangan kami kepadamu, biar Engkau turun tangan saat ini, Engkau mengurapi hamba-Mu ini secara khusus. Kalau Tuhan sudah memilih dia untuk mengembalakan kami di tempat ini, berikan roh yang kuat, roh yang perkasa kepada ibu ini Tuhan. Demikian hikmat, marifat, agar dia menuntun gereja ini sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan, agar dia dapat dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, tutup bungkus seluruh hidupnya dengan kuasa darah-Mu. Juga ketiga anaknya ya Tuhan, mari pakai mereka, urapi mereka secara khusus, biar mereka tetap sehati sepikir untuk melayani Bapa bersama-sama Tuhan di tempat ini Bapa. Pakai mereka dengan heran dan luar biasa Tuhan, agar menjadi berkat bagi seluruh lingkungan ini, biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di siang hari ini. Biarlah Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa lebih lagi hari-hari ini. Kau memberkati, Kau melindungi setiap mereka Bapa. Demikian ya Tuhan, kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Saat ini satu hati kami datang kepadamu, membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Indonesia dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya Indonesia Tuhan tetap mengalami pertolongan perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Sekalipun banyak hal yang terjadi di bangsa ini, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Karena itu berikanlah roh takut akan Tuhan kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Jokowi dan Maruf Amin wakilnya Tuhan, supaya mereka setiap mengambil kebijakan-kebijakan semuanya biar berasal dari Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa ini Bapak. Demikian juga seluruh menteri Bapak, yang Kau berikan hikmat kepada mereka untuk melakukan tugas mereka di setiap bidang-bidang mereka. Terlebih Menteri Keuangan, Perekonomian, biar mereka Tuhan selalu mendapatkan sesuatu jalan, solusi yang berasal daripada Tuhan. Biar Indonesia Tuhan tidak pernah mengalami resesi ekonomi global Bapa. Indonesia mengalami berkat Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan. Karena Indonesia Tuhan mengalami Pentakosta ketiga Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari pakai Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, baik seluruh gubernur Tuhan, seluruh wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT ya Tuhan. Biar mereka semua berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa bagi bangsa kami. Demikian TNI Polri Tuhan, kami serahkan mereka, biar roh takut akan Tuhan ada pada mereka, supaya mereka tidak pernah kompromi dengan dosa ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat segala sesuatu apapun Tuhan Yesus, biar mereka melindungi bangsa ini seperti janji mereka untuk membuat keamanan di bangsa ini Bapak. Biarlah Tuhan melindungi hati pikiran mereka, supaya tidak ada di antara mereka yang menjadi teroris Tuhan, menjadi orang-orang pengacau di bangsa ini Bapak. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan, lindungi mereka. Demikian juga Tuhan seluruh anggota DPR, MPR, biar mereka juga Tuhan boleh takut akan Engkau, supaya mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami Tuhan, biar Indonesia Tuhan pulih lebih cepat Bapa, bangkit lebih kuat Tuhan Yesus hari-hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di siang hari ini kami sungguh diberkati, sehingga anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, mereka datang tidak sama lagi dengan pulang. Mereka akan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang lemah telah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami serahkan Tuhan semuanya. Biar sebelum kami pulang kami mau menerima berkat daripada-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Yesus. Kita akan terima berkat. Mari angkat hati kita sama-sama, buka hati, terima berkat. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan hadir kembali di tempat ini.